Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurvalanteo. Saya mahasiswi di STPMD APMD Yogyakarta, jurusan atau Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pemerintahan sebagai sumber dan substansi hukum tata negara. Nah, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum tata negara, keterkaitan, cara pandang, dan perbedaannya. Hukum merupakan produk dari kekuasaan. Produk tersebut mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta antar rakyat. Bentuk produk tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis. Yang terbentuk tertulis meliputi Undang-Undang Dasar sampai dengan produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Sedangkan hukum yang tidak tertulis meliputi hukum adat ataupun konvensi. Nah, sumber hukum dalam konteks ilmu hukum terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi atau substansi hukum itu diambil yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum material, meliputi hubungan sosial, hubungan kekuasaan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hukum penelitian, dan perkembangan internasional atau keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang meliputi undang-undang, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan kebiasaan. Jurisprudensi. Sekali lagi dapat dilihat bahwa hasil kerja dari subjek yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu pemerintahan menjadi sumber hukum. Sumber hukum tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan, tentunya penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang luas, sehingga meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu contoh yang dapat menjelaskan hubungan kedua ilmu dan konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu fokus utama dalam ilmu pemerintahan. Inisiasi pengaturan desa dalam undang-undang sudah sejak lama digulir oleh berbagai pihak itu melalui lembaga swadaya, masyarakat, pemerintahan, maupun anggota DPR. Penyebabnya ialah karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, materi yang mengatur mengenai pemerintahan desa tidak lagi ditetapkan dalam undang-undang tersendiri, melainkan materi mengenai pemerintahan desa dimasukkan menjadi salah satu bagian ke dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Ketika sampai pada masa untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, DPR menyepakati untuk memisahkan materinya ke dalam 3 rancangan undang-undang, yaitu RUU tentang pemilihan kepala desa, RUU tentang pemerintahan daerah, dan RUU tentang desa. Berbagai versi RUU yang tersedia meliputi RUU tentang desa yang dihasilkan oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat, kementerian, maupun RUU tentang desa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Ilmu pemerintahan mengambil sisi pandang dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hukum tata negara melihatnya dari dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan itu. Ditambah lagi fokus kedua ilmu itu berbeda. Bila ilmu pemerintahan lebih berfokus pada sistem gejala, peristiwa, serta hubungan antar lembaga pemerintahan, maka hukum tata negara lebih fokus kepada dasar hukum dari pelaksanaan sistem, gejala, peristiwa, maupun hubungan-hubungan tersebut, sehingga hubungan tata negara sering dipandangi lebih konservasi. Karena hukum tata negara digunakan untuk membatasi gerak penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan ilmu pemerintahan dipandang sebagai motor pergerakan ketentuan-ketentuan hitam di atas putih
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Subjek dalam hukum tata negara merupakan luaran dari proses interaksi yang dilakukan oleh subjek yang menjadi bahan kajian pada ilmu pemerintahan. Jika infrastruktur lebih dominan dalam proses interaksinya dengan suprastruktur politik, maka akan dihasilkan sistem politik yang diperbarui. Apabila terjadi sebaliknya, maka akan terlahir sistem politik totaliter. Akibat hanya dalam sistem politik liberal dapat ditemukan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Hukum tata negara mempunyai titik tekanan pada aspek peraturan atau hukumnya. Kesimpulannya ialah ilmu pemerintahan dan hukum tata negara dapat dibedakan dari sisi ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Namun, kedua ilmu itu ternyata saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam kaitannya dengan keterkaitan ilmu pemerintahan merupakan sumber hukum dari hukum tata negara. Selain itu, hukum tata negara juga memperoleh legitimasi bahwa kajian dan pembahasannya dari topik-topik yang diajarkan dan dibahas dalam ilmu pemerintahan. Walaupun demikian, sudut pandang pembahasan dan pengajian hukum tata negara berbeda dengan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan memiliki objek ilmunya dari sisi penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan hukum tata negara melihat dari dasar hukum penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan titik tekan utama ilmu pemerintahan, sedangkan hukum tata negara lebih menekankan pada dasar hukum atau batasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pembahasan dan pengajarannya. Jadi pada tataran pragmatis, ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara, dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Semoga yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhirin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.